Selamat datang di video presentasi mata kuliah gelombang. Dalam video ini, kita akan mempelajari dua jenis sistem osilasi yang memiliki peran penting dalam dunia fisika dan kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan bahas sistem osilasi fisis, lalu dilanjutkan dengan sistem osilasi non-bolak-balik. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Apakah menurut kalian jam tersebut berosilasi? Iya, karena sistem osilasi fisis adalah sistem yang bergerak berulang kali dalam waktu tertentu, kembali ke posisi awalnya atau titik keseimbangan. Gerakan ini terjadi secara teratur, meskipun bisa dipengaruhi oleh gaya luar yang menyebabkan variasi dalam gerakan. Sistem kerja pada bandul jam dapat kalian lihat di bawah ini. Selanjutnya, mari kita lihat besaran fisis apa saja yang terbentuk pada sistem osilasi bandul matematis. Besaran fisis tersebut antara lain amplitudo, periode, frekuensi, dan sudut fase. Arah-arah gaya yang terbentuk pada sistem bandul matematis dapat dilihat pada gambar. Salah satu jenis osilasi adalah osilasi sederhana dan osilasi teredam. Selanjutnya, mari kita lihat sistem non-osilasi. Apakah lift merupakan sistem osilasi? Bukan ya. Karena gerak lift itu gerak non-osilasi di mana objek yang berosilasi tidak kembali ke posisi awal, atau tidak mengalami gerak maju mundur secara teratur di sekitar posisi keseimbangannya. Pengertian gaya-gaya yang bekerja pada lift tersebut dapat kalian lihat pada layar. Besaran fisis pada lift, percepatan atau A. Saat lift mulai bergerak atau berhenti, terjadi perubahan kecepatan yang menunjukkan percepatan atau perlambatan. Massa atau M. Massa lift dan penumpangnya mempengaruhi gaya yang diperlukan untuk menggerakkan lift. Kecepatan atau V. Lift memiliki kecepatan yang bisa bervariasi tergantung pada tahapan geraknya. Gaya normal atau N. Gaya yang dirasakan oleh penumpang di dalam lift berubah sesuai dengan percepatan lift yang menyebabkan perasaan lebih ringan atau lebih berat. Gaya atau F. Gaya yang bekerja pada lift berasal dari motor penggerak serta gaya gravitasi. Energi mekanik atau E. Energi potensial gravitasi dan energi kinetik lift berubah sesuai dengan ketinggian dan kecepatannya. Daya atau P. Motor lift memiliki daya tertentu untuk menggerakkan lift melawan gravitasi. Mari kita lihat arah dan gaya yang bekerja pada lift tersebut. Selanjutnya kita akan membahas sistem kerja pada lift. Lift merupakan contoh osilasi non-bolak-balik, karena gerakan utama pada lift tidak berupa osilasi harmonik seperti pegas atau pendulum, tetapi lebih ke arah translasi dengan percepatan dan perlambatan yang dapat diatur. Pergerakan lift dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap percepatan. Tahap ini dimulai saat lift mulai bergerak, motor penggeraknya memberikan gaya pada lift sehingga lift mengalami percepatan. Tahap gerak konstan. Pada tahap ini lift akan mengalami gerak konstan setelah mencapai kecepatan tertentu, di mana lift mengalami gaya seimbang. Tahap perlambatan. Pada tahap ini lift akan mengalami perlambatan saat ingin mendekati lantai tujuan untuk berhenti dengan aman. Tahap perhentian atau berhenti. Pada tahap ini, lift akan berhenti sejenak sebelum kembali bergerak ke tujuan lain. Maka dari itu, gerak lift tidak termasuk gerak osilasi bolak-balik. Hal ini disebabkan karena lift tidak kembali ke posisi awal secara periodik, tetapi memiliki pola percepatan dan perlambatan yang dapat dianalisis dengan konsep dinamika. Outliken disimulasikan secara bersamaan gerak osilasi dan non-osilasi dapat kalian lihat pada layar. Ternyata banyak sekali ya gerak yang termasuk osilasi maupun non-osilasi di dunia ini. Semoga dengan adanya video ini dapat memperluas wawasan serta menambah pengetahuan kita. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment. D for R.